Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Gulam Arizal dengan NPM 180304034. Nah, saya mahasiswa dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Cilacap. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan izin menjelaskan tentang apa yang akan saya buat dalam tugas akhir ini. Nah, dalam tugas akhir ini saya memiliki sebuah judul, yaitu rancang bangun mesin perontok padi berbasis microcontroller Atmega 8535. Jadi tugas akhir yang akan saya buat itu pada lebih fokuskan pada bidang pertaniannya itu. Nah, tentunya penulis memiliki latar belakang seperti Indonesia itu merupakan negara agraris dengan 40% warganya bertani, serta kebanyakan petani padi dikarenakan menjadi makanan pokok. Nah, sudah sangat jelas alasan petani Indonesia itu kebanyakan milih bercocok tanam padi. Nah, itu dikarenakan padi itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan juga data pada Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2019, nah, produksi padi di Indonesia itu lebih dari 54,6 juta ton. Nah, dengan penghasil terbanyak itu di Jawa Tengah, mencapai lebih dari 9,6 juta ton. Nah, sudah jelas sekali padi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak berguna, baik itu untuk kebutuhan karbohidrat, makanan pokok, minuman, dan masih banyak kegunaan yang lainnya. Nah, jadi di Indonesia itu sudah terbiasa padi itu sudah menjadi ladang usaha buat petani, dan juga sudah menjadi makanan pokok, makanan yang harus wajib asumsikan untuk masyarakat Indonesia gitu. Nah, tentunya dalam menciptakan sebuah padi itu adanya proses-prosesnya. Nah, seperti adanya penanaman, pemupukan atau pemberian garam, pemberian vitamin dan lainnya agar menciptakan padi yang berkualitas dan standar nasional gitu. Nah, setelah padi siap panen, hanya memiliki proses juga, adanya pemanenan padi, setelah itu adanya perontokan padi, dan adanya pengeringan padi. Setelah itu baru bisa dibuat beras atau dipisahkan antara kulit dengan isinya itu. Nah, pada kali ini penulis lebih memfokuskan pada proses perontokannya, proses perontokan buah padi dari batangnya, yang mana saat ini pengolahan masih dilakukan secara manual atau masih semi otomatis, yaitu dengan memukulkan batang padi ke tempatnya, sehingga akan membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Nah, sudah jelas lah kalau kita lihat dalam pengerjaan dengan secara manual atau dengan memukulkan batang padi ke tempatnya, itu memang tidak efisien waktu, kurang efektif, dan itu membuat ketika melakukan perontokan buah padi dari batangnya, pekerja itu tidak dapat melakukan pekerjaan yang lainnya, jadi harus menyelesaikan terlebih dahulu. Nah, maka dari itu dibentuklah teknologi-teknologi di industri maupun rumahan. Nah, sepertinya sudah terdapat teknologi perontokan padi dengan mesin diesel. Nah, namun terdapat kekurangan dan kelemahannya. Nah, jika kita menggunakan mesin diesel, itu sudah jelas membutuhkan biaya cukup besar, itu biaya perawatan seperti biaya permesinan, terus biaya bensin atau solar, dan juga penggunaan teknologi dengan mesin diesel itu masih tidak ramah lingkungan gitu. Nah, maka dari itu adanya pengembangan itu seperti sudah diciptakannya teknologi perontokan padi dengan sumber solar cell. Nah, itu sudah sangat bagus, itu sudah menggunakan energi terbarukan, jadi bisa ramah lingkungan, dan juga perawatannya lebih mudah, dan biaya perawatannya relatif lebih kecil daripada dari mesin diesel, dan tidak membutuhkan
sumber dari bensin lagi, dan itu lebih menghemat biaya pengerjaannya. Namun di sini penulis ingin mengembangkan kembali bagaimana cara agar lebih efisiensi waktunya lagi, dan efisiensi tenaga pemakaiannya. Nah, makanya penulis di sini ingin menciptakan alat yang otomatis agar bisa menjadi lebih efisiensi, aman, dan pemakaian tenaga. Nah, keunggulan perontokan pada penelitian ini itu dibandingkan dengan perontokan padi yang dengan memukul batang padi ke suatu benda keras, ataupun dengan mesin diesel, ataupun dengan solar cell. Itu keunggulannya itu proses perontokan buah padinya itu dari batangnya menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan efisiensi dalam pemakaian tenaga. Penulis juga memiliki alasan kenapa ingin membuat alat ini. Nah, di daerah saya juga memiliki permasalahan, memiliki ide itu berawal dari daerah saya. Nah, di daerah saya itu adalah daerah pertanian, di mana untuk proses pemanenan ataupun perontokan padi itu masih membutuhkan tenaga manusia. Itu tenaga itu dengan secara manual, atau tadi seperti yang dijelaskan itu memukul batang padi ke tempatnya. Nah, itu sehingga membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, dan juga banyak biaya untuk membayar orang-orangnya. Nah, maka dari itu penulis memiliki ide bagaimana memecahkan solusi tersebut agar memudahkan proses perontokan padi. Makanya dibuatlah perontokan padi yang secara otomatis ini. Begitu. Dalam tugas akhir ini penulis memiliki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat rancang bangun mesin perontok padi otomatis. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana sih cara membuatnya, dengan sistem apa, dengan alat dan bahan apa, dan membutuhkan biaya berapa gitu. Nah, yang kedua itu bagaimana pengaruh kecepatan putar motor DC pada proses perontokan padi dalam mencapai hasil perontokan padi agar tidak rusak dan memiliki harga jual. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih pengaruh kecepatan motor DC itu untuk proses perontokan itu demi mencapai hasil perontokan padi agar tidak rusak dan memiliki harga jual. Nah, jadi harus mengetahui loh, apakah semakin cepatnya motor itu akan membuat padi rusak ataupun tidak, dan masih memiliki harga jual, itu kita akan mengetahui pengaruhnya. Nah, yang ketiga itu berapa lama waktu putaran motor DC yang dibutuhkan dalam proses perontokan padi. Nah, untuk poin yang ketiga ini bisa dijelaskan pengaruh motor DC untuk waktu dalam proses perontokan padinya. Kita akan mengetahui kita akan membutuhkan kecepatan berapa, dan kecepatan tersebut akan membutuhkan waktu berapa dalam proses perontokannya. Nah, kita akan mengetahui pengaruh kecepatan dalam proses waktunya. Nah, dalam tugas akhir ini tentunya penulis memiliki batasan masalah. Nah, yang pertama itu prototipe mesin perontok padi menggunakan microcontroller Atmega 8535, sensor infrared, sensor tegangan, sensor arus, motor DC, dan power supply. Nah, untuk poin yang pertama itu mesin perontok yang akan saya buat itu menggunakan seperti komponen-komponen tersebut. Dan yang kedua itu menggunakan motor DC yang bekerja pada tegangan 24 volt dengan kecepatan maksimal 2750 rpm dan arus maksimal sebesar 19,2 ampere. Nah, pada poin B ini penulis masih membuat alat dengan batas arus dengan arus DC. Dengan motor DC-nya itu masih bekerja pada tegangan maksimalnya itu 24 volt. Nah, itu dengan kecepatan motor DC-nya itu maksimal 2750 rpm dan memiliki arus maksimal sebesar 19,2 ampere. Alat pada tugas akhir ini itu masih prototipe ataupun rancang bangun. Jadi memiliki
bentuk alat yang masih minimalis hingga memenuhi kapasitas penontokan body, sehingga dalam proses penontokan body itu kapasitasnya masih minim, tidak terlalu besar gitu. Nah, sehingga penulis mengharapkan jika alat ini sudah tercipta atau sudah jadi, penulis mengharapkan adanya pengembangan agar lebih memperbaiki atau lebih mengembangkan agar menjadi alat yang lebih baik lagi dan lebih efisiensi lagi dan memiliki daya jual. Nah, tujuan tugas air yang dibuat itu tentunya yang pertama itu untuk membuat sistem perontok body otomatis untuk mempercepat waktu perontokan body, seperti tadi sudah dijelaskan pada pendahuluan. Nah, yang kedua itu mengetahui pengaruh kecepatan motor DC dalam proses perontokan body dalam mencapai hasil perontokan body agar tidak rusak dan memiliki harga jual yang standar. Nah, yang ketiga itu mengetahui berapa lama waktu putaran motor DC yang dibutuhkan dalam proses perontokan body. Nah, pada tugas saya ini juga memiliki sebuah manfaat. Nah, yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa. Nah, yang pertama itu menambah pengetahuan tentang pemanfaatan tenaga listrik di bidang pertanian. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan teknologi serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Jadi mahasiswa bisa dibilang dituntut untuk bisa mengimplementasikan, bisa mengaplikasikan pengetahuannya mata kuliah yang pernah dipelajari di semasa perkuliahan itu dalam lapangan itu, dan juga bisa membantu dan memanfaatkan pengetahuan itu ke masyarakat sekitar, ke masyarakat lain itu. Nah, yang kedua itu apa sih manfaat bagi masyarakat? Nah, jadi penulis mengharapkan alat ini dapat digunakan dalam bidang pertanian serta memudahkan dalam proses perontokan padi. Nah, yang kedua dapat menjadi pelopor dalam bidang pertanian di masyarakat untuk mulai menggunakan peralatan modern dalam bertani. Dan yang ketiga, mempermudah dan efisiensi untuk para petani menggunakan alat karena sudah bekerja dengan sistem otomatis. Nah, jadi penulis mengharapkan dibuatnya tugas akhir ini, alat ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam bidang pertanian, khususnya dalam proses perontokan padi tersebut, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk membiasakan menggunakan peralatan modern dalam bertani, karena kita semakin bertambahnya zaman yang modern ini, tentunya banyaklah teknologi modern yang akan kita gunakan. Makanya di sini masyarakat yang lainnya itu diharapkan bisa belajar menggunakan peralatan modern dalam bertani. Dan tentunya peralatan modern itu sangat bermanfaat, yaitu untuk mempermudah pekerjaan, mempermudah dan efisiensi waktu untuk petani tersebut, karena sudah menggunakan sistem otomatis atau sistem yang sudah modern gitu. Nah, kita menuju ke landasan teorinya. Nah, pada landasan teori yang pertama itu ada perontok gabah. Yang pertama itu ada gebot. Nah, gebot itu adalah nama lain dari seperti kegiatan mengempas atau kumpulan batang gabah, padi, bara kayu atau bambu hingga gabah rontok dari tangkai padi gitu. Nah, yang kedua itu thresher, alat perontok gabah padi sederhana yang pada umumnya berbentuk tabung silinder dan mempunyai pedal yang dikayu oleh operator agar dapat bekerja. Nah, ini adalah alat yang masih manual, itu yang memiliki pedal. Jadi ini pedalnya itu harus dikayu terlebih dahulu agar bisa merontokkan padi. Nah, itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga gitu. Jadi kurang efisiensi pada waktu dan tenaganya. Nah, selanjutnya yang kedua itu terdapat juga mesin perontok padi berbasis microcontroller Atmega 32. Nah, ini sudah termasuk otomatis. Namun untuk kapasitasnya itu tidak dijelaskan pada pengujiannya. Dan motor DC yang digunakan juga memiliki tegangan 12 volt. Nah, bisa dilihat memiliki tegangan 12 volt berarti kan
proses pengerjaannya itu belum maksimal atau masih skalanya masih terlalu kecil gitu. Namun pada mesin ini sudah menggunakan sistem IoT, itu sistem on off menggunakan Android. Nah, yang ketiga itu perontok body dengan solar cell. Nah, yang pertama menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang kedua kapasitas pengujian lebih besar, dan yang ketiga sistem kerja alat masih manual. Nah, sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya terdapat komponen. Yang pertama itu adalah motor DC. Nah, motor adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Nah, motor DC pada tugas ini digunakan sebagai penggerak silinder perontok agar dapat merontokkan gabah yang masuk pada mesin. Nah, motor DC yang digunakan bekerja pada tegangan 24 volt dengan kecepatan maksimal 2750 rpm dan arus maksimal sebesar 19,2 ampere. Nah, jadi motor DC pada alat ini itu digunakan sebagai penggerak silinder perontoknya agar dapat merontokkan gabah yang masuk pada mesin. Nah, silinder perontok itu adalah silinder yang memiliki pisau-pisau untuk merontokkan padi itulah. Nah, itu silinder tersebut itu digerakkan dengan motor DC ini dengan kecepatan maksimal 2750. Pastinya bisa untuk merontokkan padi. Selanjutnya terdapat microcontroller Atmega 8535. Nah, microcontroller adalah sebuah chip yang dapat digunakan sebagai pengontrol atau pengendali utama sistem elektronika. Nah, microcontroller digunakan sebagai pusat kendali pada alat, diantaranya untuk pengontrolan kecepatan motor DC, penampil program pada LCD, pengontrolan pada sensor arus, sensor tegangan, sensor optocoupler, dan sensor infrared. Nah, jadi bisa dimengerti, bisa dipahami untuk microcontroller Atmega 8535 itu seperti otak pada alat ini, jantung pada alat ini. Nah, semua proses otomatis, semua prosesnya itu pusatnya pada di sini, pada microcontroller Atmega. Program-programnya juga pada microcontroller Atmega. Nah, yang ketiga itu ada LCD. Nah, LCD yang digunakan itu LCD dengan model LMB162A. Nah, itu merupakan model LCD matrix dengan konfigurasi 16 karakter dan 2 baris, dengan setiap karakternya itu dibentuk oleh 8 baris pixel dan 5 kolom pixel. Nah, microcontroller hanya mengirim data-data yang merupakan karakter yang akan ditampilkan pada LCD atau perintah yang mengatur proses tampilan pada LCD saja. Nah, pada LCD ini nanti kita akan mengetahui berapa kecepatan motor, berapa tegangannya, berapa arusnya, itu kita akan mengetahui. Semua itu akan ditampilkan pada LCD ini, namun sesuai dengan data yang dikirim dari microcontroller. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan sensor inframerah atau infrared. Nah, sensor inframerah itu digunakan sebagai pendeteksi batang padi. Nah, apabila ada batang padi yang terdeteksi, maka motor DC akan berputar untuk merontokkan padi tersebut dari batangnya. Nah, ini adalah awal dari awal dari alat tersebut bekerja. Nah, di sini itu infrared itu digunakan sebagai pendeteksi batang padi. Nah, setelah terdeteksi adanya batang padi, maka infrared akan mengirimkan data pada microcontroller untuk mulai mempekerjakan motor DC agar bergerak begitu. Selanjutnya adalah komponen keypad 3x4. Nah, keypad adalah tombol-tombol yang disusun secara matriks baris kali kolom sehingga dapat mengurangi penggunaan pin input. Nah, keypad pada tugas ini digunakan untuk memasukkan nilai kecepatan motor DC yang diinginkan. Jadi dalam keypad ini, dalam alat ini itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC yang diinginkan. Nah, selanjutnya sensor optocoupler. Nah, sensor optocoupler adalah suatu chip atau integrated circuit yang bekerja berdasarkan cahaya dari fototransistor. Nah, sensor tersebut merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Nah, pada dasarnya optocoupler terdiri dari
dua bagian utama, yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan receiver yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya. Nah, sensor optocoupler pada tugas air ini digunakan sebagai penghitung kecepatan motor DC dalam satuan RPM. Nah, ini sebagai pengganti tachometer. Nah, ini digunakannya sensor optocoupler ini untuk mendeteksi atau penghitung kecepatan motor DC yang berputar. Terus setelah itu akan masuk pada microcontroller, datanya setelah itu akan ditampilkan pada LCD. Begitu proses kerjanya. Nah, terdapat sensor arus. Ini model ACS 712. Nah, sensor arus itu digunakan untuk mengukur arus pada alat. Nah, cara kerja sensor ini adalah arus yang dibaca mengalir melalui kabel tembaga yang terdapat di dalamnya yang menghasilkan medan magnet yang ditangkap Hall effect IC dan diubah menjadi tegangan proporsional gitu. Nah, selanjutnya sensor tegangan. Nah, sensor tegangan itu berfungsi untuk mengukur tegangan keluar rangkaian utama yang digunakan sebagai acuan bagi alat kontrol untuk mengontrol lebar pulsa PWM. Nah, sensor tegangan pada tugas air ini berfungsi untuk mengukur tegangan keluaran rangkaian utama yang digunakan sebagai acuan bagi alat kontrol untuk mengontrol lebar pulsa PWM. Begitu. Nah, selanjutnya terdapat power supply. Nah, power supply itu berfungsi untuk menyediakan tegangan 5 volt untuk disuplai ke Atmega 8535, sensor arus, sensor tegangan, sensor inframerah, sensor optocoupler, LCD, driver motor DC, dan tegangan 24 volt untuk suplai motor DC. Jadi pada tugas air ini power supply itu digunakan sebagai sumbernya, sebagai sumber arusnya, sumber listriknya. Nah, di sini power supply memiliki dua fungsi, atau yang pertama itu tegangan 5 volt itu untuk mengarahkan microcontroller dan sensor-sensor dan driver motor DC maupun LCD. Nah, yang kedua itu power supply itu dibutuhkan untuk tegangan 20 volt untuk mengarahkan atau untuk menyuplai motor DC karena motor DC membutuhkan tegangan yang lebih besar gitu. Nah, ini adalah flowchart untuk tugas air ini atau alat ini. Nah, bisa dilihat jika kita start, maka akan menginisialisasi datanya. Nah, setelah itu kita mengset kecepatan motornya. Kita akan menggunakan kecepatan berapa. Nah, setelah itu jika kita masukkan padi atau gabah, apakah gabah terdeteksi? Nah, jika iya, motor DC akan on. Nah, setelah motor DC on, itu akan sebenarnya gabah terdeteksi dengan sensor infrared yang akan dikirim ke microcontroller. Setelah itu baru akan menggerakkan motor DC. Nah, motor DC akan menyala atau on. Nah, setelah motor DC on, maka bekerjalah sensor optocoupler untuk menghitung kecepatan motor tersebut. Nah, setelah itu akan mengirim ke microcontroller dan akan ditambah ke LCD. Nah, tentu alat sedang bekerja. Nah, jika alat sedang bekerja dan sudah selesai, nah, apakah gabah tidak terdeteksi? Nah, iya, gabah tidak terdeteksi karena tidak ada pemasukan lagi gabah. Nah, situ motor DC akan off dan alat sedang standby menunggu input gabah selanjutnya. Itu setelah itu selesai begitu. Alat akan bekerja continue jika dimasukkan gabah terus-menerus gitu. Nah, ini terdapat blok diagram. Nah, bisa dilihat blok diagramnya itu motor DC membutuhkan 24 volt dari power supply dan sekarang Atmega dan lainnya itu membutuhkan 5 volt itu. Bisa dilihat ini. Nah, ini adalah desain bagaimana siklus kerja alatnya atau sistem kerja alatnya itu seperti apa. Nah, bisa dilihat ini ada terdapat tempat masukkan padi. Ini adalah sensor infrared dan ini adalah poros putar motor dan ini adalah roda perontok. Nah, ini tersambung dengan motor yang tersambung dengan tegangan 20 volt dari power supply, driver motor
yang disebut dengan mikrokontroler yang terhubung dengan disuplai dengan 5 volt dari power supply yang akan di sini ada LCD untuk menampilkan semua kecepatan motor dan tegangan arus. Nah, batang padi yang akan dirontokkan padinya itu dimasukkan di tempat masukan padi. Nah, sensor infrared itu dipasang sejajar dengan tempat masukan padinya agar sensor infrared itu mendeteksi ada tidaknya batang padi pada tempat masukannya. Nah, data hasil deteksi pada sensor infrared itu nantinya akan dikirim ke mikrokontroler. Nah, untuk diolah itu. Setelah itu mikrokontroler akan mengolah data dari deteksi ini infrared itu. Setelah itu akan memberikan kerja atau dikirim ke driver motor terus untuk memerintahkan motor berputar untuk memutar tabung silinder untuk merontokkan padi gitu. Nah, setelah itu dalam putaran motor ini terdapat sensor optocoupler untuk menghitung atau mendeteksi kecepatan motor, itu akan masuk ke LCD, akan ditambahkan dalam LCD. Nah, selanjutnya terdapat sebuah tabel pengujian. Nah, jadi pada tugas air ini saya akan menguji bagaimana kan pengaruh kecepatan motor, kapasitas dan waktunya. Nah, kita akan menguji, contohnya kita menguji pertama itu dengan kecepatan motor seberapa, setelah itu dengan kapasitas berapa atau jumlah padi berapa, dan akan memproses perontokan padi dalam waktu berapa. Itu penulis akan mengujikan pada kecepatan motor ini. Jadi ini adalah tabel pengujian pada tugas air kali ini gitu. Nah, jadi mungkin sekian presentasi atau seminar proposal tugas air dari saya, dan saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.